Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit turut menangis menyaksikan kebodohan Sari. Kilatan petir menyambar, menerangi lorong gelap lantai 18 Hotel Grand Melia di kawasan Kuningan. Sari berdiri mematung di depan pintu kamar nomor 18-8. Tangannya gemetar hebat, mencengkeram kartu akses yang ia temukan di tas Raka pagi tadi. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan yang mencekik. Dug, dug, dug. Suara detak jantungnya sendiri terdengar lebih keras daripada guntur di luar sana. 30 detik yang lalu, ia masih berharap ini semua salah paham. Ia berharap Raka, kekasih yang telah bersamanya selama 3 tahun, sedang mempersiapkan kejutan ulang tahun untuknya. Namun, suara tawa manja yang samar-samar terdengar dari balik pintu kayu tebal itu, menghancurkan segalanya. Sayang, pelan-pelan, suara wanita itu. Suara yang sangat Sari kenal. Itu suara Bella, tunangan bosnya sendiri, CEO muda Aditya Pratama. Dunia Sari runtuh, kakinya lemas, seolah tulang-tulangnya ditarik paksa dari tubuhnya. Napasnya tercekat. Jadi benar, firasat buruk tentang pesanan barang pengaman di aplikasi belanja online Raka bukan sekadar paranoid. Sari menempelkan telinganya ke pintu. Suara desahan napas dan percakapan intim semakin jelas. Bagaimana dengan sekretarismu itu? Si Sari yang polos? Tanya Bella dengan nada mengejek. Ah, lupakan dia. Dia hanya wanita bodoh yang mudah dikendalikan. Dia bahkan meminjam uang bank untuk membelikanku jam tangan ini. Suara Raka terdengar angkuh, diikuti tawa renyah. Darah Sari mendidih. Rasa takut berganti menjadi amarah yang membakar. Ia ingin mendobrak pintu, menjambak rambut Bella, dan menampar wajah Raka. Namun, tangan kanannya tertahan di udara. Sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. Kuat, namun dingin. Sari tersentak dan menoleh dengan cepat, siap berteriak. Namun, kata-katanya tertelan kembali ke tenggorokan saat melihat siapa yang berdiri di belakangnya dalam kegelapan lorong. Itu Aditya, bosnya. Pria itu mengenakan setelan jas hitam yang basah di bagian bahu, rambutnya sedikit berantakan, dan mata itu menatap tajam ke arah pintu 18-8, lalu beralih menatap Sari dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan, ada luka, dan ada sesuatu yang gelap di sana. Aditya tidak berkata apa-apa. Dia hanya meletakkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Sari diam. Suasana di lorong itu menjadi sangat mencekam. Di dalam kamar, pasangan selingkuh itu sedang memadu kasih di atas pengkhianatan. Di luar pintu, 2 orang yang dikhianati berdiri seperti hantu. Aditya menarik tangan Sari, menyeretnya menjauh dari pintu terkutuk itu. Sari mencoba memberontak, air matanya mulai tumpah. "Lepaskan! Aku harus melabrak mereka!" desis Sari. "Dan mempermalukan dirimu sendiri?" Suara Aditya terdengar rendah dan berat, seperti geraman. Dia menyudutkan Sari ke dinding dekat lift. "Kau masuk ke sana, kau hanya akan menjadi tontonan. Bella adalah putri konglomerat, Raka adalah penjilat ulung. Kau pikir siapa yang akan hancur? Kau. Tapi mereka..." Sari terisak, tubuhnya merosot ke lantai. Aditya menatapnya datar. "Simpan air matamu. Menangis tidak akan mengembalikan uangmu atau harga dirimu." Pintu lift terbuka. Aditya menarik Sari masuk. Di dalam kotak besi yang bergerak turun itu, keheningan terasa membunuh. Sari melihat pantulan dirinya di cermin. Basah kuyup, maskara luntur, menyedihkan. Di sebelahnya, Aditya berdiri tegak, rahangnya mengeras. "Pak Aditya, Bapak tahu?" tanya Sari lirih. "Bahwa tunanganku tidur dengan pacar sekretarisku?" "Ya, aku tahu," jawab Aditya dingin, tanpa menoleh. "Aku melihat mobil Raka di parkiran. Mobil yang cicilannya kau bayarkan." Kata-kata itu menampar Sari lebih keras daripada kenyataan. "Lalu Bapak diam saja?" Aditya menoleh, tatapannya menusuk. "Siapa bilang aku diam? Aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Dan kau akan membantuku." Pintu lift terbuka di lantai dasar. "Ikut aku," perintah Aditya. Malam itu, di tengah hujan Jakarta yang tak kunjung reda, Sari tidak pulang ke kosannya yang sempit. Ia duduk di dalam mobil mewah Aditya, menatap jalanan yang buram oleh air hujan, menyadari bahwa hidupnya yang tenang telah berakhir. Sebuah permainan balas dendam baru saja dimulai, dan dia tidak punya pilihan selain menjadi pemain utamanya. Kesepakatan iblis keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Sari datang dengan mata sembab yang disembunyikan di balik kacamata tebal.
Raka, dengan wajah tanpa dosa, menyapanya seolah tidak terjadi apa-apa. Pagi. Sayang, maaf semalam aku ketiduran di rumah teman. Raka berbohong dengan lancar sambil meletakkan secangkir kopi di meja Sari. Sari menatap kopi itu, ingin sekali menyiramkannya ke wajah Raka. Namun, bayangan tatapan tajam Aditya semalam menahannya. Tahan, belum saatnya. Aditya memanggil Sari ke ruangannya. Di sana, pria itu menyodorkan sebuah dokumen. Baca, perintahnya singkat. Itu adalah draft perjanjian pernikahan. Menikah denganku selama 1 tahun. Aku akan melunasi utang-utang yang dibuat Raka atas namamu, dan kita akan membuat mereka menyesal, kata Aditya datar. Bella dan keluarganya ingin menguasai saham perusahaanku lewat pernikahan. Raka hanya alat bagi Bella untuk bersenang-senang. Jika aku membatalkan pernikahan sepihak, sahamku anjlok. Tapi jika aku menikah dengan orang lain, ceritanya berbeda. Kenapa saya? Tanya Sari. Karena kita senasib, dan karena kau satu-satunya wanita yang tidak mencoba merayuku di kantor ini, jawab Aditya. Meski matanya menyiratkan sesuatu yang lain yang tak bisa dibaca Sari. Sari setuju. Mereka mendaftarkan pernikahan secara diam-diam hari itu juga. Permainan dimulai minggu-minggu berlalu dengan penuh ketegangan. Sari harus berpura-pura masih menjadi pacar Raka, sementara di sisi lain, ia diam-diam tinggal di apartemen penthouse milik Aditya. Sikap Aditya di kantor tetap dingin dan galak, sering memarahi Sari di depan umum, membuat semua orang, termasuk Raka dan Bella yang sering berkunjung, yakin bahwa Sari hanyalah bawahan yang tidak berharga. Namun, di balik pintu tertutup apartemen, Aditya menunjukkan sisi lain. Dia sering memasakkan makan malam untuk Sari, mengompres kaki Sari yang lecet karena sepatu hak tinggi, dan mendengarkan keluh kesah Sari tentang Raka. Suatu malam, ada acara makan malam perusahaan. Bella datang dengan gaun merah menyala, menggandeng tangan Aditya dengan posesif. Raka juga ada di sana, menyudutkan Sari di pojok ruangan. Kau kelihatan murahan dengan gaun lama ini, bisik Raka, meremas lengan Sari. Baguslah kau tidak menuntut macam-macam. Ingat, kau beruntung aku masih mau denganmu. Sari menahan napas, ingin berteriak. Tiba-tiba, Aditya muncul, menepis tangan Raka. Singkirkan tanganmu dari sekretarisku, suara Aditya rendah tapi menggelegar. Maaf pak, saya hanya memberi pelajaran pada pacar saya. Raka tersenyum kecut. Pacar? Aditya menaikkan alisnya. Kudengar kau baru saja check-in di hotel mulia dengan wanita lain jam 3 sore tadi. Masih berani mengaku pacar Sari? Wajah Raka pucat pasi. Bella yang berdiri tak jauh dari sana menjatuhkan gelas minumannya. Ruangan hening. Aditya tidak melanjutkan kata-katanya, membiarkan benih kecurigaan tumbuh di antara para tamu, lalu menarik Sari pergi. Titik balik puncak konflik terjadi sebulan kemudian. Bella hamil. Dia mengklaim itu anak Aditya untuk mempercepat pernikahan. Namun, Sari tahu itu tidak mungkin. Malam itu, di apartemen, Sari melihat Aditya minum alkohol sendirian. Dia hamil anak Raka, gumam Aditya, dan dia ingin menimpakannya padaku. Sari duduk di sampingnya, memberanikan diri menyentuh bahu pria itu. Kita bisa membuktikannya. Aditya menatap Sari. Jarak mereka begitu dekat. Alkohol dan emosi yang tertahan membuat pertahanan mereka runtuh. Malam itu tidak ada lagi bos dan sekretaris. Hanya ada Aditya dan Sari, dua jiwa yang terluka yang saling mencari penyembuhan. Apa yang dimulai sebagai pelampiasan berubah menjadi penyatuan yang emosional. Keesokan paginya, Sari bangun dan menemukan Aditya sudah pergi, meninggalkan pesan dan sarapan. Sari merasa bingung. Apakah semalam hanya kesalahan? Namun, sikap Aditya berubah total. Dia menjadi protektif secara terbuka. Ketika Bella datang ke kantor dan mencoba menampar Sari karena cemburu buta, Bella merasa Aditya berubah karena Sari. Aditya menahan tangan Bella. Sentuh istriku sekali lagi, dan aku pastikan keluargamu bangkrut besok pagi. Ancam Aditya di depan seluruh karyawan. Keheningan melanda seluruh lantai kantor. Istri? Bella gagap. Raka yang sedang meminum kopinya tersedak. Rahasia masa lalu. Berita pernikahan itu meledak. Media mengejar mereka. Bella dan Raka hancur. Namun, serangan balik datang. Bella menyebarkan foto-foto masa lalu Sari saat SMA, di mana Sari pernah menjadi korban bully, mencoba menggambarkan Sari sebagai wanita bermasalah. Sari tertekan dan mengurung diri. Aditya pulang, mendapati Sari menangis di sudut kamar. Dia membawa sebuah kotak tua. Buka, kata Aditya lembut.
Di dalamnya ada surat cinta lusuh yang pernah ditulis Sari saat SMA untuk ketua OSIS idola sekolah, Aditya. Surat yang Sari pikir hilang diambil tukang buli. Kau menyimpannya, Sari terbelalak. Aku mengambilnya dari tempat sampah setelah mereka membuangnya. Aku Aditya. Aku selalu menyukaimu, Sari. Sejak dulu. Tapi aku pengecut. Aku tidak berani mendekatimu karena aku takut ayahku akan mempersulitmu jika tahu aku menyukai gadis biasa. Jadi, aku hanya bisa melihatmu dari jauh, menjadi galak padamu, agar kau kuat. Air mata Sari menetes lagi. Tapi kali ini karena haru. Ternyata, dia tidak pernah sendirian. Pesta kehancuran hari ulang tahun perusahaan grup Pratama menjadi panggung terakhir bagi drama ini. Semua elit Jakarta hadir di Ballroom Hotel Ritz-Carlton. Bella, meskipun sudah dipermalukan, masih mencoba hadir dengan menggandeng orang tua Raka, berusaha membuat narasi bahwa Sari adalah pelakor yang merebut Aditya. Di atas panggung, Aditya berdiri gagah memegang mikrofon. Sari berdiri di sampingnya, mengenakan gaun biru tua yang elegan, tampak bersinar. "Selamat malam," suara Aditya bergema. "Malam ini, saya ingin mengumumkan sesuatu mengenai rumor yang beredar tentang istri saya, Sari." Layar besar di belakang panggung menyala. Semua orang menahan napas. Bella tersenyum sinis, mengira itu adalah bukti keburukan Sari. Namun, yang muncul adalah rekaman CCTV hotel tanggal kejadian di awal cerita. Rekaman Raka dan Bella masuk ke kamar. Lalu rekaman lain. Raka yang mentransfer uang dari rekening Sari ke rekening judinya. Dan terakhir, hasil tes DNA janin dalam kandungan Bella yang cocok dengan Raka. Ruangan gempar. Kilatan lampu kamera wartawan seperti badai yang menghantam wajah Bella dan Raka. "Keluarga Wijaya, keluarga Bella," lanjut Aditya dingin, "mencoba menipu saya dengan kehamilan palsu untuk merger perusahaan. Dan Raka, mantan kekasih istri saya, menggelapkan dana dan berselingkuh." Polisi masuk ke ruangan. Ternyata Aditya sudah melaporkan penggelapan dana yang dilakukan Raka di perusahaan. Raka bekerja di divisi keuangan anak perusahaan Aditya. Raka diseret keluar sambil berteriak minta ampun. Bella terduduk lemas di lantai, ditinggalkan oleh orang tuanya yang malu. Setelah keributan mereda, Aditya membawa Sari ke balkon hotel, menjauh dari keramaian. Langit Jakarta malam ini cerah, berbeda dengan malam hujan saat semuanya dimulai. "Sudah puas balas dendamnya?" tanya Aditya sambil menyampirkan jasnya ke bahu Sari. Sari tersenyum, memandang lampu-lampu kota. "Lebih dari puas. Terima kasih, Pak. Mas Aditya." Aditya tertawa kecil, suara yang jarang terdengar. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru. Bukan cincin kawin kontrak mereka yang sederhana, tapi sebuah cincin berlian yang indah. "Kontrak kita sudah selesai," kata Aditya. Wajah Sari berubah sedih seketika. "Jadi, kita bercerai?" "Bukan, bodoh," Aditya menyentil pelan dahi Sari. "Kontrak selesai, sekarang saatnya yang asli. Sari, aku tidak ingin menjadi bosmu lagi. Aku ingin menjadi suamimu. Bukan di atas kertas, tapi di dalam hidupmu. Maukah kau memulainya lagi denganku? Tanpa dendam, tanpa masa lalu. Hanya kita." Sari menatap mata pria yang dulu dia takuti. Pria yang ternyata mencintainya dalam diam selama 10 tahun. "Aku mau," bisik Sari. Aditya memeluknya erat, dan di bawah langit Jakarta, mereka berciuman. Tidak ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Hanya ada janji masa depan yang nyata. Beberapa bulan kemudian, Sari kembali ke kantor bukan sebagai sekretaris yang ditindas, tapi sebagai Nyonya Pratama yang dihormati. Di ruang kerjanya, di laci meja paling atas, masih tersimpan surat cinta masa SMA itu, sebagai pengingat bahwa, terkadang, cinta sejati harus melewati badai dan waktu yang panjang untuk menemukan jalan pulangnya. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!